Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hapsa dengan NIM H02211527 dari Pendidikan Matematika C Angkatan 2021, yang dimana saya membuat video ini untuk melaksanakan tugas akhir, dan dimana tugas ini tentang pendidikan abad 21. Pengertian: pendidikan abad 21 merupakan pendidikan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Telah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa proses pendidikan yang cenderung adaptif terhadap kecanggihan teknologi memiliki hasil yang lebih baik dan signifikan dibandingkan dengan proses pendidikan yang cenderung lawas. Dalam hal ini, keterbukaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dapat dikatakan sebagai angin segar bagi pelaksana pendidikan di lapangan untuk mewujudkan pendidikan yang tepat dan cepat secara efektif dan efisien. Adapun tantangan pendidikan masa depan abad 21. Persyarikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di dalam Dei Triasur 1996 yang diutarakan oleh Jacques Delors bahwa akan timbul bermacam-macam terkait dengan model atau perubahan pendidikan di abad 21 secara detail akan dibahas di dalam bab ini untuk diketahui dan dipahami oleh para pendidik khususnya dan peserta didik pada umumnya agar dapat mengantisipasi dan menentukan arah pendidikan masa depan. Pertama, tantangan pendidikan abad 21. Dalam sebuah prediksi kehidupan pendidikan abad 21 beserta perkembangannya akan banyak mengalami perubahan cukup signifikan, sehingga menimbulkan tantangan dan ketegangan tersendiri. Ketegangan kehidupan pendidikan abad 21 diprediksi mempunyai 6 ciri sebagai berikut. Pertama, lokal dan global. Kedua, individu dan universal. Ketiga, discovery atau penemuan baru. 4, invention atau ciptaan baru. 5, diffusi atau penyebaran unsur. 6, inovasi. Bagian B, tradisi dan kemodernan. Keduanya akan menjadi sumber ketegangan dalam kehidupan sosial masyarakat, sebab keduanya tidak dapat dipisahkan dalam proses perubahan dunia yang serba cepat. Namun sebagai bangsa Indonesia tidak boleh melupakan tatanan yang telah terbangun atas dasar sejarah panjang sebuah perjuangan. Untuk itu, bagaimana sebuah kemandirian atau otonomi yang diperoleh dapat ditegakkan sebagai pelengkap otonomi dan perkembangan masyarakat lain, begitu juga kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diterima di masyarakat secara bebas, yang pada akhirnya saling memahami, melengkapi. Itu semua akan dapat menghadapi tantangan baru di masa depan. Bagian C, pertimbangan jangka panjang dan jangka pendek. Ciri lain perkembangan masyarakat modern yang penuh dengan kemajuan teknologi informasi adalah hal-hal yang bersifat cepat atau instan dalam pelayanan secara emosional, mendorong percepatan di dalam penyelesaian setiap masalah. Kita ketahui bahwa masyarakat umum dalam tradisi kemodernan keduanya menjadi sumber ketegangan kehidupan sosial masyarakat, sebab keduanya tidak dapat dipisahkan dalam proses perubahan dunia yang serba cepat. Namun, sebagai bangsa Indonesia tidak boleh melupakan tatanan yang telah terbangun atas dasar sejarah panjang sebuah perjuangan. Untuk itu, bagaimana sebuah kemandirian atau otonomi
yang diperoleh dapat ditegakkan sebagai pelengkap otonomi dan perkembangan masyarakat. Begitu juga kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diterima di masyarakat secara bebas, yang pada akhirnya saling memahami, melengkapi. Itu semua akan dapat menghadapi tantangan baru di masa depan. Persamaan dan persaingan. Manusia terlahir secara kodrati adalah berbeda. Dalam kehidupan mereka menuntut persamaan hak dan menumbuhkan persaingan. Kiranya konsep lifelong education atau pendidikan seumur hidup perlu dipikirkan kembali agar dapat memadukan education 3 unsur. Pertama, persaingan yang dapat memberikan insentif. Kedua, kerjasama yang dapat menghasilkan kekuatan. Ketiga, solidaritas yang dapat menyatukan. Bagian E, sumber daya manusia dan pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat belum sebanding dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang lambat. Hal ini berakibat dengan peningkatan kemampuan. Hal ini berakibat kepada self-knowledge, kebutuhan pribadi akan pengetahuan, sehingga di dalam memenuhi kebutuhan mereka mencerna dan memahamkan secara pribadi. Untuk memahami, sebagai contoh, untuk mencapai derajat kehidupan yang sehat secara fisik dan psikis, untuk memahami lingkungan alam sekitarnya, terkadang menggunakan kemampuannya dengan mengabaikan sebuah teknologi yang sudah maju. Sifat material dan spiritual. Perkembangan global yang begitu dahsyat sehingga merubah tatanan nilai moral bangsa. Menurut respon cepat bangsa Indonesia untuk mengantisipasinya, pendidikan mempunyai tugas mulia dalam hal ini, yaitu dengan langkah menanamkan nilai spiritual dan mendorong setiap manusia untuk bertindak sesuai nilai dan tradisi bangsa yang saling menghargai keyakinan dan pluralisme. Kita ketahui bahwa kemajuan teknologi membawa perubahan pemikiran dari yang bersifat abstrak menuju kenyataan identik dengan materialisme. Untuk itu, pembangunan di bidang pendidikan merupakan satu landasan futuristik yang sangat penting bagi Indonesia di masa depan. Prinsip kehidupan pendidikan abad 21. Dunia seolah tidak berbatas lagi oleh jarak dan waktu. Menurut Setomka 2004, globalisasi sebagai proses menghasilkan dunia tunggal. Tersirat makna bahwa kehidupan manusia saling bergantung satu sama lain dalam segala hal, termasuk pendidikan. Bagi pendidikan di Indonesia umumnya dan para pendidik khususnya masih tetap menyadari tentang kebesaran tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara yang telah menanamkan nilai-nilai luhur bidang pendidikan berdasarkan prinsip pendidikan taman siswa dengan slogannya Tuturi Handayani, atau lebih lengkapnya Gehin Garso Suntulodo. Bila di depan dapat memberadan atau Himadyo Magung Karso, bila di tengah dapat membentuk kehendak. Tuturi Handayani, bila di belakang dapat memberi semangat. Di era globalisasi, di dunia pendidikan dituntut untuk mempunyai peran. Pertama, dapat mempersiapkan manusia yang berkualitas, mampu, berkompetensi,
punya kesiapan mental, mempunyai skill dan profesional. 2. Mampu menyiapkan manusia yang berakhlak mulia dan jujur. Ketiga, perkembangan pendidikan abad 21, salah satunya gerbang menuju abad 21 adalah pendidikan seumur hidup. Ini bukanlah konsep baru dalam dunia pendidikan, tetapi sebuah konsep yang dapat menjawab tantangan perubahan dunia. Manusia yang dapat berkiprah di abad 21 nantinya adalah mereka yang belajar bagaimana cara belajar memahami orang lain dalam interaksi yang harmonis secara baik. Dan perubahan dunia yang begitu cepat, konsep berikutnya adalah mengedepankan masyarakat terpelajar dengan cara memberi kesempatan seluas-luasnya dan memaksimalkan potensi setiap manusia. Inilah bedanya pendidikan yang ada di Indonesia dibandingkan dengan negara maju lainnya, yaitu sekedar upgrade atau pengembangan dalam bidang pelatihan. Dapat disimpulkan secara singkat bahwa arti pendidikan seumur hidup adalah setiap manusia yang melakukan manusia yang melakukannya harus dapat memanfaatkan kesempatan yang ada di masyarakat secara luas. Bagian 4, belajar seumur hidup. Dalam konsep belajar seumur hidup terdapat 4 pilar yaitu yang mendasarinya, yaitu pertama, learning to live together atau belajar hidup bersama. Disinilah belajar tentang bagaimana memahami orang lain berdasarkan latar belakang, tradisi, dan nilai spiritual yang dianutnya. Hal ini akan mendorong semangat pemahaman bahwa ketergantungan manusia satu dengan yang lain semakin besar. Pada akhirnya mendorong untuk melakukan sesuatu pekerjaan menyelesaikan konflik yang timbul secara bersama dengan dasar kecerdasan penuh kedamaian. Bagian 2 itu learning to know atau belajar mengetahui. Kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi khususnya di bidang sains membawa dampak perubahan baru dalam berbagai kegiatan baik sosial maupun ekonomi. Hal ini mendorong untuk melakukan penggabungan pendidikan umum yang begitu luas cakupannya, kemudian dilakukan proses pengkajian yang serius hingga terpilih pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan sebagai landasan pembelajaran seumur hidup. Bagian 3, learning to do atau belajar berbuat. Perubahan yang begitu drastis dan sulit diprediksi di era globalisasi ini membutuhkan orang yang dapat berubah dalam segala situasi dengan berbagai macam pekerjaannya. Namun berbuat saja atas pekerjaannya yang ada tidaklah cukup, harus didukung oleh suatu kompetensi tertentu. Untuk mencapai tingkat kompeten, orang harus dilibatkan di dalam praktek kerja maupun kegiatan sosial lainnya. Hal ini menekankan betapa pentingnya proses penggabungan antara pendidikan yang bersifat teori dan praktek. Bagian 4, learning to be atau menjadi diri sendiri. Kemandirian atau independensi sangat diperlukan di abad 21. Hal ini akan memperkuat tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan. Untuk itu, memahami diri sendiri akan kelebihan atau kekuatan yang dimiliki sangat diperlukan, seperti bakat yang terpendam, inteligensi berupa daya ingat dan penalaran, serta imajinasi serta kekuatan fisik lainnya. Bagian 5, yaitu visi pendidikan abad 21. Kita ketahui bahwa visi abad 21 adalah dari masyarakat lokal menuju masyarakat dunia.
tersirat makna yang mendalam, yaitu globalisasi, menyatu tanpa adanya batas ruang dan waktu, sehingga menyatukan kekuatan yang ada dan saling ketergantungan satu sama lain, meliputi bidang pendidikan, budaya, dampak dari perang yang lebih di era globalisasi bagi sebagian masyarakat tersebut antara lain adanya beda dan tingkat pemahaman sehingga menjadikan jurang pemisah semakin dalam, di mana sebagian orang dapat menemukan suatu metode untuk menguasai dunia, namun sebagian lain tidak berdaya melihat peristiwa suatu perubahan. Disinilah pendidikan mempunyai peran ganda di dalam memahamkan kepada masyarakat untuk memahami orang serta secara pribadi dan dunia dengan segala perubahannya. Ekonomi menuju pembangunan SDM, sebuah studi tentang kehidupan masa depan mengatakan bahwa dunia kerja harus berorientasi dan memperhitungkan perubahan kemajuan teknologi. Lebih lengkapnya, sebagai aspek harus menjadi pertimbangan untuk dimasukkan ke dalam sebuah kebijakan pendidikan sebagai dasar untuk memperkuat pengetahuan agar menghasilkan hubungan yang baik antara kebijakan pendidikan dan pembangunan globalisasi. Globalisasi akan penuh dengan berbagai persaingan yang begitu ketat dari berbagai bidang di dalamnya. Persaingan itu tidak lepas dari semua unsur kebutuhan umat manusia yang selalu berkembang setiap detiknya. Di sisi lain, dalam sebuah reformasi ekonomi, faktor utama yang menentukan keberhasilannya adalah sumber daya manusia yang berkualitas dengan kuantitas yang memadai, serta punya daya saing global yang tinggi. Menyangkut kondisi sumber daya manusia di Indonesia saat ini dapat dilihat dari dua hal penting di bawah ini. Pertama, kesempatan dan angkatan kerja yang belum seimbang. Dua, rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja. Bagian terakhir, masa depan pendidikan Indonesia. Sebuah ungkapan mengatakan kualitas suatu bangsa ditentukan dari sektor pendidikan. Gagalnya sebuah pendidikan berdampak pada gagalnya suatu bangsa. Berhasilnya pendidikan secara otomatis membawa kemajuan suatu bangsa. Jadi, pendidikan merupakan ujung tombak perbaikan suatu bangsa. Sebagaimana banyak pakar pendidik katakan bahwa salah satu cara di dalam memperbaiki bangsa secara mental, moral, sosial, budaya, politik, dan ekonomi adalah melalui sistem pendidikan. Tujuan pendidikan adalah mencerdaskan dan mengembangkan manusia Indonesia yang seutuhnya, yaitu manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, punya budi pekerti luhur dan keterampilan pribadi yang baik atau mandiri, tanggung jawab di masyarakat dan bangsa. Untuk itu perencanaan 4 pilar pendidikan perlu dikembangkan. Pertama, belajar untuk mengetahui atau learning to know. Kedua, belajar untuk melakukan sesuatu secara terampil, yaitu learning to do. Belajar menjadi seseorang, yaitu learning to be. Belajar menjalani hidup bersama, yaitu learning to live together. Dengan demikian, kita dapat memahami pendidikan masa depan Indonesia adalah mengarahkan kepada peningkatan kualitas intelektual yang bermoral serta profesional dengan kemampuan profesional serta kreatif diharapkan mampu membantu mengatasi pengangguran, sedangkan dengan sikap moral yang tinggi diharapkan mampu memahami pentingnya hidup bersama dan saling tolong-menolong.